Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat Zoom. Semoga kita semua sehat dan kajian kita bisa terus berlanjut dan lebih senang lagi apabila kita bisa langsung ngaji di masjid ya Pak Ustadz, ibu-ibu semua. Jadi tidak perlu panjang lebar ya Bu Ida, langsung saja kita mulai kajian fikih wanita pada hari ini dengan Bapak Ustadz kita halaman 195 ya Pak Ustadz ya. Iya, kepada Pak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannama fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum faduqu ma kuntum taknizun. Shadaqallahul azim. Para jamaah ibu-ibu muslimat Asmaul Husna rahimakumullah, mari kita awali kajian kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhingga, bilusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan memodalkan nikmat kita syukuri dengan menggunakan nikmat sehat ini untuk pendekatan daripada Allah melalui majlis taklim. Ini bukti nyata syukur nikmat kita manfaatkan kesehatan untuk kajian walaupun via virtual ini tidak langsung tatap muka karena situasi dan kondisi yang belum mengizinkan. Mudah-mudahan kajian seperti ini tidak terlalu lama kita berjalan. Nah, mudah-mudahan langsung kita bisa faktual, langsung tatap muka supaya lebih silaturahmi kita lebih luas lagi. Salawat teriring salam semoga Allah haturkan pada junjungan alam panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, salah satu dari rukun Islam yang 5 adalah zakat, merupakan rukun Islam yang ketiga. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan zakat ini kadang-kadang ada kurang semangat sedikit ngaji tentang zakat. Karena apa? Karena yang wajib mengeluarkan zakat ini tidak terlalu banyak karena ada syarat-syarat tertentu. Tapi yang mau menerima zakat mah bahkan banyak, mustahik banyak, muzakinya sedikit. Mudah-mudahan dengan dikaji ini muncul nanti semangat kita untuk bekerja dan berusaha supaya kita menjadi muzaki, menjadi orang yang berhak mengeluarkan zakat. Yang jelas kalau orang menentang hukum zakat, hukum wajibnya zakat dianggap murtad dan dianggap keluar dari agama Islam. Tapi bagi kita tidak mengeluarkan zakat bukan menentang hukum zakat, justru karena kita tidak mampu untuk mengeluarkan zakat. Dalam kitab yang kita pegang ini, yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqhul Mar'ah ini,
beliau menukil bahwa zakat itu terbagi dua macam. Pertama ada yang dinamakan zakat yang berkaitan dengan badan atau dengan jiwa, yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat untuk membersihkan jiwa kita yang 1 tahun 1 kali. Ya, artinya zakat fitrah ini zakat untuk membersihkan jiwa kita dari bermacam-macam sifat yang tercela. Nah, ini dilaksanakan 1 tahun 1 kali. Ini pun kadang-kadang yang zakat fitrah, zakat jiwa, bersihkan jiwa ini kadang-kadang yang muslim masih ada juga yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat. Padahal setahun sekali. Kalau kita bandingkan dengan apa yang kita makan dalam 1 tahun jauh. 1 tahun 1 kali hanya 2,5 kilogram atau 3,3 liter. Ya, zakat fitrah itu kalau beras. Nah, padahal yang kita makan dalam 1 tahun atau berapa kilogram, berapa kuintal yang kita makan. Nah, ini barangkali mudah-mudahan kita minimal zakat yang pertama ini, zakat fitrah tidak pernah absen dan kita keluarkan, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Baik, itu nanti ada bahasan khusus. Kemudian yang kedua ada yang zakat berkaitan dengan harta atau mal, yang disebut dengan zakat mal. Zakat harta di antara yang dinas di dalam Al-Quran adalah ada binatang atau zakat ternak, zakat emas, zakat perak, zakat tanaman pokok atau buah-buahan tanaman pokok yang menjadi bahan makanan pokok. Kutil balad kata dalam Fathul Mu'in. Artinya kutil balad itu makanan pokok untuk satu negeri, satu daerah. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan yang berkaitan dengan zakat harta, zakat ternak adalah yang dinas dalam Al-Quran sebenarnya hanya 3. Pertama unta, kedua domba atau kambing, ketiga sapi. Kerbau adalah pengkiasan dari sapi. Selain dari 3 ternak tersebut tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi kerbau sekalipun hanya dikiaskan kepada sapi. Nah, kalau unta tersendiri, domba atau kambing, apapun modelnya itu satu macam, domba atau kambing. Kambing apa tetap sama, disamakan. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik sekarang zakat ternak terlebih dahulu kita kaji sama-sama. Ibu juga boleh sambil melihat buku atau memperhatikan apa yang saya sampaikan. Ternak yang wajib dijakatin adalah unta, lembu, dan kambing. Lembu disamakan juga tadi dengan kerbau. Maksudnya mengenai wajibnya zakat atas ketiga jenis ternak ini telah menjadi kesepakatan para ulama atau ijma' ulama. Di sini karena kita mengambil hukum Islam atau Muslim, ahlu sunnah wal jamaah, sumber hukum kita ada 3. Yang pertama Quran, hadis, ijma', ada 4 ya, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Quran, hadis, ijma' artinya kesepakatan ulama. Kemungkinan dalam Quran tidak ada, dalam tidak ada kesepakatan para ulama atau menyamakan dengan hukum yang sudah ada. Seperti tadi Seperti tadi kerbau disamakan dengan sapi, maka sebut itu adalah qiyas. Perjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berkaitan dengan kewajiban zakat ini adalah karena populasinya cukup, bisa berkembang, bisa banyak, mampu berkembang dengan baik dan pesat, makanya diwajibkan itu dikeluarkan zakatnya. Biarpun dimakan, dipotong tidak pernah habis. Cobalah kalau kita bayangkan, misalnya nih, sebanyak-banyaknya itu anjing beranak, kucing beranak, kemudian babi beranak, tidak sebanyak populasinya 3 binatang tadi. 3 binatang tadi setiap hari kita makan nggak pernah habis, berkembang terus. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya 3 atau 4 hewan tadi diwajibkan keluarkan zakatnya karena apa? Populasinya adalah sangat cepat dan banyak, dan hampir semua makhluk yang namanya manusia senang atau mau mengkonsumsi daging-daging hewan tersebut. Makanya kan jadikan kebutuhan orang banyak dan perkembangannya mudah berkembang, maka Islam menuntut bagi orang yang telah memenuhi syarat
itu wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, syarat-syarat orang mengeluarkan zakat. Syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu, itu syarat. Jadi kalau syaratnya cukup berarti wajib keluar zakat. Tapi kalau syaratnya tidak cukup, tidak wajib mengeluarkan zakat. Satu diantaranya dari 6 macam syarat di sini, pertama Islam. Berarti yang dituntut mengeluarkan zakat adalah orang Muslim, ya, orang Islam. Ya, kalau berarti non Muslim atau orang tidak beragama Islam, biarpun hewannya tadi banyak, tidak ada tuntutan. Misalnya di satu negara, katakanlah misalnya di negara yang kita cinta ini, katakan menggunakan aturan Islam. Jadi hukum Islam dipakai oleh negara. Kayak barangkali di provinsinya Bu Hajah Juriyah itu kan ada konun yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi selain konun dari pemerintah, ada juga konun Islam itu Bu Hajah Juriyah itu. Nah itu di situ, andai kata di Aceh itu ada orang yang punya kambing banyak, bahkan melebihi dari 40 sampai 120 sampai lebih kambingnya, atau sapinya, atau unta misalnya. Sudah haul dan sudah nisab. Teman-teman Bu Haji Juriyah di Aceh yang tidak beragama Islam tidak dituntut oleh konun, oleh aturan Islam yang diterapkan di Aceh, tidak dituntut untuk zakat karena dia tidak beragama Islam. Nah, jadi jelas hanya Islamlah yang dituntut untuk melakukan zakat apabila ternaknya tersebut sudah haul dan sudah nisab. Ini satu. Yang kedua, merdeka. Nah, ini cerita merdeka kita pinggirkan aja lah dulu, sebab merdeka itu kan zaman dulu. Ada hamba sahaya, sekarang tidak ada lagi. Kata merdeka, bukan merdeka dalam arti merdeka dari penjajahan, tapi merdeka ada orang-orang yang dijual belikan, hamba sahaya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian yang ketiga, milik yang sempurna, milik yang penuh. Artinya bukan milik syarikat. Kalaupun milik syarikat, nah ini harus dipenuhkan dulu, dibagi dulu. Misalnya ada di masyarakat kita yang memiliki sapi, sampai sapinya mencapai, katakanlah dia sapi sampai 100 ekor dia miliki. Tapi kalau ini harta bersama, berserikat, 2-3 orang mereka, mungkin ada bos yang punya modal beli sapi, mungkin ada petani yang mengurusnya, atau mungkin ada juga yang membantu yang lainnya. Dalam arti kata, bukan milik bukan milik sempurna, tapi milik serikat, milik barang-barang, milik bersama. Ini tidak wajib zakat. Supaya keluarkan zakatnya harus dibagi dulu. Misalnya kalau ini sapinya 100 ekor, milik berdua, dan pembagiannya menurut akadnya adalah bagi sama, 50-50, berarti yang punya modal 50, yang petani ternaknya 50. Berarti kalau itu sapi sudah mencapai haul, sudah 1 tahun mereka miliki yang 100 ekor tadi, maka barulah kepada mereka kedua-duanya dikenakan zakat. Si pemodal yang punya 100 ekor, 50 ekor tadi wajib zakat, si petani ternak pun punya 50 ekor dia wajib zakat. Wajib zakatnya sapi atau kerbau itu adalah kalau kambing 40 sampai 20, 120, tapi kalau kerbau atau sapi adalah 40 sampai 120. Dan inilah ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan milik sempurna atau milik yang penuh. Jadi kalau milik barang-barang harus dipisah-pisahkan dulu supaya karena wajib zakat. Tapi tidak boleh kita ngelak. Karena umpamanya ini nggak mau keluarkan zakat lalu ngelak-ngelak. Tetap aja ini milik serikat aja. Nah, ini berarti seolah-olah dia punya niat untuk menipu Allah. Padahal Allah tidak pernah bisa ditipu. Itu bisa dikategorikan termasuk kategori orang itu orang munafik. Apa kata Quran orang munafik? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Dia tujuan menipu Allah, menipu orang beriman, padahal dia menipu dirinya sendiri. Naudzubillah. Nah ini milik yang penuh. Kemudian
sudah mencapai nisab. Nah, tadi nisabnya tadi berkaitan dengan ternak tadi, yang jelaskan ada ukurannya, ada nisab-nisabnya. Kalau belum nisab, walaupun itu ternaknya yang dimiliki tadi sudah di pribadi-pribadi yang tadi serikat, tapi kalau belum nisab berarti dia belum wajib keluarkan zakatnya. Berkaitan dengan sapi atau kerbau ini kan 30 sampai 39. 30 sampai 39. Kalau tadi saya contohkan pemodal atau yang punya modal, yang punya duit, punya domba, punya sapi 100, kemudian dibagi 2 dengan petani peternaknya, berarti kan 50. Sedangkan batasan juklak dari petunjuk pelaksanaan zakatnya, sapi itu 30 sampai 39. Artinya kalau orang memiliki sapi sudah 30 ekor sampai 39 ekor, sudah dia miliki 1 tahun, berarti sapi itu sudah haul dan sudah nisab. Dimilikinya sudah sampai 1 tahun, sampai 30 ekor itu selama 1 tahun. Kalau kurang 1 bulan aja, belum dianggap itu, sapi yang 30 itu belum dianggap wajib zakat. Karena belum 1 tahun, masih kurang 1 bulan. Andai kata bulan Agustus ini misalnya 30 ekor sapi baru dimiliki 11 bulan, berarti bulan depan baru wajib mengeluarkan zakatnya. Bapak Ibu, khusus jamaah umat Asmaul Husna yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita kaitan dengan zakat mal yang lainnya, nanti akan kita bahas kemudian benarnya. Kadang-kadang orang sibuk mengeluarkan zakat di Idul Fitri saja, atau menjelang Lebaran Idul Fitri, bulan Ramadan. Padahal haulnya zakat mal itu tidak mesti itu Bu Dokter, tidak mesti artinya Idul Fitri saja. Kalau kita mulanya mengeluarkan zakat dari hasil kekayaan kita, zakat mal kita, katakanlah zakat usaha kita. Nah, misalnya pertamanya kita ngitungnya mengeluarkan zakat Idul Fitri, berarti haulnya lagi Idul Fitri lagi. Kalau kebetulan umpamanya seseorang bisnis, katakanlah bisnis sapi, misalnya orang Aceh bisnis sapi, sehingga akhirnya kumpulah duit banyak. Kalau umpamanya mulai haulnya di bulan haji, berarti nanti tahun berikutnya perhitungan nisab atau tidak nisabnya di bulan haji lagi. Jangan di Idul Fitri. Kalau Idul Fitri belum 1 tahun. Karena kalau Bu Haji Juriyama misalnya, suami itu umpamanya berbisnisnya atau mengumpulkan harta dari bisnis sapinya di bulan haji misalnya. Dari haji ke haji. Dari Syawal, 1 Syawal ke 1 Syawal. Nah, itu haulnya. Jadi kaitan dengan ini, Ibu pada jamaah dimuliakan Allah, jelaslah harus nisab. Nah, nanti nisab kambing tadi 3, kalau nisab kambing adalah dari 30 sampai 120, tapi kalau 40 sampai 120, kalau nisab sapi 30 sampai 39. Beda tuh. Kalau sapi atau kerbau 30, 39 itu zakatnya 2 ekor, 1 ekor kerbau atau sapi yang umur 2 tahun. Kalau sapi atau kerbau. Jadi kalau punya 30 sampai dengan 39, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi yang umur 2 tahun. Begitu nginjak ke 40, robah zakat yang dikeluarkannya. Kalau 41 ekor anak sapi atau anak kerbau umurnya 2 tahun lebih, jumlahnya tetap 1 ekor yang dikeluarkan, tapi umur lebih besar, lebih tua. Nah, gitu. Kambing juga begitu. Nah, nanti emas juga begitu. Nah, nanti umpamanya uang juga begitu. Kalau uang nanti standarnya emas. Nah, gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan nisab, ya. Jadi kalau belum nisab berarti belum ada kewajiban, ya. Haul katakanlah sudah haul tapi nisabnya belum. Nah,
Atau nisab sudah tapi belum haul, sama, dibulak-balik sama. Umpamanya tadi emas kita atau uang kita sudah nisab nih, sudah kumpul, sudah bahkan melebihi 96 gram. 96 gram dia katakan kita bulatkan 90 aja. Coba ada berpendapat 96,3 gram itu emas. Atau perak 624 gram kalau perak. Katakan emas sudah kita miliki 96 gram, tapi baru 10 bulan kita miliki. Kita simpan itu emas. Nah, berarti itu belum haul. Nisabnya sudah, haulnya belum. Berarti nunggu, kalau ini bulan 10, berarti nunggu tinggal 2 bulan lagi. Kalau kita hitung bulan miladiah. Kalau bulan hijriah tentunya kita sama hitung-hitungnya. Kemudian yang kelima, syarat wajib zakat telah dimiliki selama 1 tahun. Yang tadi saya katakan haul tadi. Nah, haul atau sampai 1 tahun. Kemudian yang keenam, kalau ini hewan digembalakan. Artinya, kalau sapi atau unta atau kambing atau domba yang memang dia dipelihara di kandang, kemudian yang mengubahkan ngambil rumput, maka itu tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, gitu. Berarti harus hewannya tadi, hewan yang digembala di tanah lapang atau di rumput-rumput yang bebas. Jadi bukan di kobong, bukan dikurung di kandang gitu. Jadi betul-betul ini yang digembalakan di tanah lapang, di padang rumput. Nah, itu syarat untuk dapat dilaksanakannya atau dikeluarkannya zakatnya itu ternak. Ada 6 ya. Islam, merdeka, milik yang sempurna atau yang penuh milik seseorang, kemudian mencapai nisabnya, kemudian sudah haul atau dimiliki 1 tahun, dan yang keenam digembalakan di tanah lapang atau di rumput yang bebas. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan syarat yang pertama tentang Islam, mengungkapkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kata beliau, hadhihi faridatus shadaqah. Ini adalah kewajiban sedekah allati faradhaha, yang telah dipardukannya ini sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muslimin, atas orang Islam. Berarti berkaitan dengan ini tadi jelaslah bahwa kaitan dengan zakat itu tadi semua, apakah zakat hewan ternak, apakah emas perak, apakah perdagangan, apakah itu umpama makanan pokok atau kutil balad tadi, maka jelas diwajibkannya hanya kepada orang Islam. Sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq, karena beliau mendengar ungkapan baginda Rasulullah SAW, yaitu orang Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah pula karena orang kafir tidak dituntut zakat, ya, semasa kekafirannya. Nah, lain halnya kalau begini, orang itu tadinya muslim, nah lalu murtad, nah ya misalnya, jadi dia memiliki hartanya tadi baik perak, emas perak, umpamanya harta perniagaan perdagangan, atau umpamanya tadi ternak, sapi, domba, unta, dia miliki ketika dia muslim. Begitu ketika dia barang itu sudah haul, dia murtad. Zaman sekarang, kalau kita perhatikan di dunia ini, termasuk di negeri kita, kadang-kadang orang hari ini muslim, besok kafir. Bahkan ada yang mengaku tadinya ustadz jadi kafir. Nah, tapi dia sedikit pula tadinya orang dari non-muslim menjadi mu'alaf, dia jadi muslim. Nah, gitu. Artinya berkaitan dengan zakat ini, apabila ada seseorang orang kaya ketika dia muslim, lalu menjelang dia akhir atau memasuki haulnya harta kekayaan dia, kalau peternaklah peternak, kalau pebisnis atau bisnismen dia murtad
keluar dari Islam, maka tetap kekayaan yang dia dapatkan ketika Islam dituntut untuk dikeluarkan zakatnya. Karena dia memiliki hartanya tadi ketika masih muslim. Ya. Ketika masih muslim dan dia sudah haul, belum keluarkan zakat, lalu dia murtad keluar dari Islam, tetap dituntut untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, itu penjelasan beliau dalam kitab yang kita masing-masing pegang, ringkasnya seperti itu. Jadi kalau memang hasil memang selamat dalam kafir, nah bagaimana kalau sebaliknya? Nah, sebaliknya misalnya, ada bisa saja sebaliknya dia. Sebaliknya apa? Dia ketika jadi orang kafir, katakanlah salah seorang naga 9 masuk Islam. Nah, jadi si naga 9 itu seseorang atau yang mana gitu ya, masuk Islam. Ini banyak. Nah, satu kaul mengatakan dia nggak wajib zakat. Karena kekayaan dia itu adalah dia dapatkan ketika dia masih kafir. Nah, ketika kekayaan dia yang dimiliki sudah Islamnya 1 tahun, sudah haul, maka berarti barulah jatuh wajib zakatnya. Nah, jadi kan tadi di atas aturannya Islam, berarti kalau umpamanya si Asong misalnya, ya naga 9 namanya si Asong. Si Asong ini umpamanya masuk Islam, dia orang kaya, namanya juga dia kan tadi kata Torika naga 9. Lalu dia ketika masuk Islam, kekayaannya dia bermiliar-miliar. Belum dituntut keluarkan zakat dia. Ya. Kecuali kalau sudah dia di Islam haul dalam 1 tahun. Berarti harta yang dia miliki sebelum Islam tadi, kemudian sudah berislam, dia masih ada hartanya, dia miliki selama 1 tahun dalam Islam, maka tahun pertama dalam beragama Islam, si Asong tersebut dituntut untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, itu. Jadi ibu para jamaah, ya berkaitan dengan zakat, tadi diawali dengan syarat pertama ada muslim. Kemudian zakat tidak wajib dibayar oleh orang yang memiliki harta kurang dari nisab. Itulah tadi ya. Jelas kalau kurang dari nisab, biarpun sedikit, misalnya emas, kurang dari 1 nisab, katakanlah kurang umpamanya 1 gram, tetap belum wajib, tetap perlu nunggu sempurna nisabnya. Apa kata baginda Rasulullah? La zakat tapi malin hatta yahul alaihil haul. Tidak wajib zakat pada harta sebelum dimiliki selama 1 tahun. Dan tidak wajib zakat kalau belum sampai nisab. Wa bisa immatil ghanami idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun. Nah, begitu kalau dalam domba katanya. Tentang kambing atau domba digembalakan, bila sudah ada 40 ekor sampai dengan 110 ekor, zakatnya 1 ekor. Nah, kemudian yang berkaitan hadis berkaitan dengan syarat Islam, laisa 'alal muslim fi Parosihi wala adini sodakotun. Tidak ada kewajiban zakat atas orang Islam mengenai kudanya maupun budaknya. Artinya karena kuda tadi tidak termasuk hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan hamba sahaya juga tidak termasuk orang yang wajib zakat karena dia tidak merdeka karena dia hamba sahaya. Itulah ibu dan jamaah umat Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uraian sedikit tentang syarat wajib mengeluarkan zakat yang 6 tadi, termasuk ada kaitannya langsung kepada tentang zakat ternak tadi ya, tentang zakat ternak. Tadi kaitannya dengan sapi atau kerbau, domba atau kambing dan unta. Ini memang agak jarang di masyarakat yang memiliki ternak-ternak seperti ini. Kecuali barangkali orang-orang tertentu yang memiliki peternakan perusahaan. Pak Haji Juriyah juga, Haji Juriyah ini punya sapinya kan hanya beberapa hari aja memiliki sapinya, sapi untuk dijual. Nah itu mah nanti, kalau yang model-model begitu mah bukan zakat sapi, tapi zakat
bisnisnya, zakat tijarohnya nanti, zakat perdagangannya gitu. Jadi bukan zakat artinya ternaknya. Misalnya nanti kan musim Idul Adha bisnisnya tadi sapi misalnya nih. Nanti setelah Idul Adha duit yang hasil bisnis sapi itu dibisniskan ke lain. Nah, kalau musim bisnis lain pindah lagi bisnis lain. Berarti zakatnya nanti zakat tijaroh namanya, zakat perdagangan. Nah, jadi dari bermacam-macam model dagangnya. Bisa saja dari sembako misalnya. Tadi dari ternak, dari sembako, umpamanya lagi ada bisnis lagi dari ini, dari itu semuanya digabung menjadi harta perniagaan yang mana zakatut tijaroh, zakat perdagangan. Nah, nanti ukuran nisabnya haul tetap sama, ukuran nisabnya diukur dengan emas nanti kita. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang pertama ternak. Saya kira cukup segitu untuk ternak. Kemudian yang kedua, zakat emas dan perak. Nah, emas dan perak ini tadi sudah saya singgung sedikit. Bagaimana tentang zakat emas dan perak ini? Nah, yang dimaksud emas dan perak atau yang biasa disebut juga dengan asman, harga emas. Jadi harganya adalah emas dan perak baik sudah dicetak maupun belum. Artinya mungkin emas masih batangan. Misalnya si A memiliki emas batangan, belum dicetak jadi cincin, jadi gelang, jadi kalung belum. Masih batangan-batangannya. Nah, itu tetap harus ada zakatnya. Nah, maka oleh karenanya berkaitan dengan zakat emas ini tadi katakan dasar kewajibannya adalah kedua harta tadi adalah belum ijma mulanya. Begitu datang firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Muncul ayat. Jadi sebelum ayat ini turun, belum ijma, bukan sebelum sepakat para ulama. Ya begitu ayat ini turun, maka kata Allah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Dan orang-orang yang mengumpulkan atau menyimpan ad-dhahab emas wal fiddah dan perak wala yunfikunaha, dan orang yang menyimpan tadi, yang menyimpan emas perak tadi tidak menafkahkannya itu, tidak membelanjakannya itu, artinya tidak keluarkan zakatnya fisabilillah di jalan Allah dalam aturan Islam. Fabashirhum bi'adabin alim. Maka kata Allah, rasakanlah oleh mereka dan mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Nah, begitu Allah mengancam kepada orang-orang yang menyimpan atau memiliki emas, sudah disimpan dia 1 tahun, bukan dipakai. Kalau emas yang memang dipakai, berarti kan zina itu perhiasan, nggak wajib. Makanya di sini kan disebutnya yaknizun. Mereka simpan, jadikan kekayaan. Sudah disimpan dalam masa 1 tahun, haul namanya tadi. Kemudian sudah nisab, berarti sudah 96 gram, 3. Atau ada yang membulatkan supaya cepat 90 gram. Disimpan emas batangan, disimpan emas perhiasan, mungkin ada cincin, ada gelang, ada kalung. Dia simpan, nggak dipakai. Yang dipakai malah lain. Jadi si bulan itu nyimpannya, simpanan emasnya itu bukan batangan, tapi sudah yang dibentuk. Tapi dia simpan 1 tahun, nggak dipakai. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau walayun pikunaha, apabila dia tidak mau mengeluarkan zakatnya tadi, tidak menafkahkan di jalan Allah, kata Allah, babasyirum bi'adzabin alim. Habarkan, sampaikan kabar kepada mereka yang punya ibu-ibu yang punya emas sudah 90 gram 1 tahun disimpan nggak dipakai-pakai, lalu dia tidak keluarkan zakatnya, rasakan sampaikan kepada mereka adab Allah, siksa Allah yang amat pedih. Muncul nanti pertanyaan, bagaimana Ustaz
Kalau umpamanya kalau begitu udah aja katanya pakai aja, silakan. Antum dipenuhin. Jadi toko berjalan, jadi toko emas berjalan, silakan kalau memang mau. Seolah-olah dia akan nipu Allah. Misalnya begini, tinggal 1 bulan lagi ini emas dimiliki yang disimpan. Karena kan harus haul 1 tahun. Andai kata dia baru 11 bulan kan nggak wajib. Wajibnya bulan ke-12. Lalu bulan ke-12 yang disimpan itu dari 90 dikurangi. Jadi yang dipakai dikurangi tinggal 50 aja, 40 dia pakai. Misalnya supaya menghindari zakat. Jadi berarti nanti yang 50 itu kan satu enggak nisab, sebab nisabnya 90 misalnya. Kan nisabnya 90. Walaupun sudah haul tidak wajib zakat kata dia.